Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Fadillah, NIM 18122180. Kali ini saya mendapatkan sebuah tugas untuk mereview paper. Jadi kali ini saya akan mempresentasikannya menggunakan PowerPoint dengan mata kuliah data mining. Kita akan langsung saja menuju ke judul dari paper itu sendiri, yaitu metode klasifikasi data mining dan teknik sampling smooth menangani class imbalance untuk segmentasi customer pada industri perbankan. Di sini papernya itu mengenai synthetic minority oversampling technique. Kemudian kita langsung saja, jadi paper ini ditulis pada tahun 2016 dengan penulis beranggotakan 3 orang. Ada Heirani, ada Nur Ahmad Setiawan, Teguh Barata, Aji. Alasan review judul paper ini itu membahas tentang klasifikasi data mining yang merupakan pembelajaran yang sedang ditempuh pada mata kuliah saat ini. Jadi adapun pendahuluan dari paper ini sendiri, jadi suatu kelas pada dataset dengan pendistribusian kelas yang tidak seimbang atau yang dikatakan sebagai class imbalance menimbulkan kejadian klasifikasi lebih condong ke kelas mayoritas dibandingkan dengan kelas minoritas. Ketidakseimbangan kelas pada sebuah dataset merupakan suatu permasalahan dalam machine learning, di mana jumlah kelas mayoritas atau negatif lebih besar daripada jumlah kelas minoritas atau positif. Dengan kata lain, jumlah kelas negatif lebih besar dibandingkan dengan kelas positif. Nah, permasalahan class imbalance merupakan sebuah permasalahan yang sudah lazim ditemukan pada dataset di berbagai bidang, termaksud prediksi cacat software, deteksi tumpahan minyak dari citra satelit, deteksi penipuan kartu kredit online, dan diagnosis penyakit. Itu menurut dari Pyeongchol 2013. Nah, masalah class imbalance biasanya terjadi ketika melakukan klasifikasi, di mana sebuah klasifier cenderung mengklasifikasikan kelas mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat digunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan sampling dan menggunakan algoritma. Itu kutipan dari Kaula et al. 2002. Nah, sebagai contoh, sebuah dataset tidak seimbang memiliki rasio 1:100. Di mana 1 mempresentasikan kelas minoritas atau positif, sedangkan 100 mempresentasikan kelas mayoritas negatif. Jadi ini merupakan ketidakseimbangan rasio banding 1:100. Nah, sebuah metode klasifikasi yang mencoba untuk memaksimalkan akurasinya itu dapat mencapai akurasi 99% hanya menggunakan kelas negatif atau mayoritas tanpa melihat kelas positif. Hal tersebut dapat mengakibatkan metode pada mesin learning cenderung keliru mengklasifikasikan yang seharusnya kelas minoritas dianggap menjadi kelas mayoritas. Nah, untuk mengatasi permasalahan class imbalance ini dapat digunakan teknik sampling. Teknik sampling yang umumnya dilakukan itu mengatasi permasalahan class imbalance yaitu oversampling. Jadi penyelesaian class imbalance terlihat berdasarkan akurasi, sensitivity, dan specificity dengan metode klasifikasi J48 atau pengembangan dari decision tree, ada SVM dan naive Bayes. Ini dikombinasikan dengan algoritma smooth pada dataset Bank Direct Marketing. Nah, kita langsung saja masuk ke metodologi penelitian. Di sini terdapat atribut dataset Bank Direct Marketingnya. Di sini terdapat ada 17 atribut, tipenya ada 3, numerik, kategorikal, dan binary, dan kemudian ALA value. Kita bisa lihat di sini merupakan atribut dataset dari Bank Direct Marketing. Kita langsung saja masuk ke hasil dan diskusi dari data tersebut atau atribut tersebut. Nah, di sini hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan 30 volt cross validasi dan evaluasi kinerjanya menggunakan confusion matrix yang diukur berdasarkan akurasi, sensitivity, dan specificity. Dan waktu komputasi yang masing-masing rumusnya ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Nah, di sini pada tabel ini kita bisa lihat hasil perbandingan akurasi metode klasifikasi dan smooth berdasarkan hasil penelitian. Hasil klasifikasi yang ada pada gambar 2 menunjukkan bahwa metode J48
SMOD memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu sebesar 93,21%, disusul dengan metode J48, SVM, Naive Bayes, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat sini, akurasi terbesar itu ada di 89,89%. Di situ ada di pada Naive Bayes. Nah, di sini jadi kalau kalian bisa lihat ini menggunakan tools WK. Jadi WK itu merupakan aplikasi atau software untuk mengatasi permasalahan dalam hal klasifikasi dan lain sebagainya mengenai data mini. Kemudian kita lanjut saja hasil perbandingan specificity, metode klasifikasi dan SMOD berdasarkan nilai specificity yang ada pada gambar 4 menunjukkan bahwa metode SVM memiliki nilai specificity yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu sebesar 99%. Nah, di sini hasil perbandingannya kita bisa lihat pada gambar, dan masing-masing akurasinya itu sebesar 96%, 95%, 94%, 87%, dan 57%. Nah, di sini tabel 3 itu waktu komputasi. Nah, di sini metode Naive Bayes, data originalnya 0,38 second, SMOD itu 0,66, J48 14,94 dan 19,14, dan kemudian SVM itu sendiri ada 1662,55 dan 1592,52. Berdasarkan hasil waktu komputasi yang dibutuhkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa metode Naive Bayes memiliki waktu komputasi yang paling cepat dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu sebesar 0,38 seconds. Disusul oleh metode Naive Bayes plus SMOD, J48, J48 plus SMOD, SVM plus SMOD, dan SVM masing-masing waktu komputasi sebesar 0,66 seconds, 14,92 seconds, 19,14 second, dan terusnya. Nah, di sini kita bisa lihat waktu komputasi yang paling cepat itu ada pada metode Naive Bayes. Nah, kalian bisa mungkin lihat sini ada berbagai macam algoritma, ada Naive Bayes plus SMOD, dan SMOD itu digunakan memang untuk mengatasi class imbalance. Nah, dan kemudian SVM sendiri itu saya belum pernah lihat, tapi saya pernah riset bahwa SVM juga itu mengatasi permodelan klasifikasi, sama juga seperti yang lainnya seperti Naive Bayes. Nah, kita bisa lanjut pada kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan tools WK. Jadi tools WK ini sendiri itu merupakan sebuah perangkat lunak, di mana kepanjangannya itu yaitu Waikato Environment for Knowledge Analysis. Nah, di sini itu dikembangkan oleh Universitas Waikato di Selandia Baru. Kalian bisa download sendiri tools WK. Itu seperti ini, gambarnya itu seperti ini logonya. Nah, kalian bisa download saja tools WK atau Rapid Miner dan lain sebagainya. Tapi di sini dia menggunakan tools WK. Nah, yang dievaluasi kinerjanya menggunakan confusion matrix. Nah, didapatkan hasil penelitian bahwa metode J48 ini itu kalau tidak salah algoritmanya pengembangan dari decision tree. Nah, memiliki tingkat akurasi dan sensitivity yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi tingkat akurasi dan sensitivity-nya itu lebih tinggi pada J48 plus SMOD dibanding metode lainnya. Dari segi specificity, metode SVM memiliki nilai paling tinggi, dan segi komputasi, waktu metode Naive Bayes memiliki waktu yang paling cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, dengan demikian metode J48 plus SMOD mampu menangani class imbalance atau ketidakseimbangan pada masing-masing kelas pada dataset bank direct marketing pada industri perbankan dibandingkan metode SVM dan Naive Bayes. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai paper ini. Mengenai algoritmanya saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut karena masih perlu pembelajaran lebih lanjut. Kita tutup dulu.